Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan tingkat lanjut. Di mana insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video yang lalu atau pada video yang ke-21, kita telah membahas bersama materi bab ke-13 yang terkait dengan kaidah kalimat jumlah fi'liyah yang dilakukan pada waktu sekarang atau disebut dengan fi'il mudhari'. Pada pembahasan tersebut terdapat kaidah yang penting dari fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' selain dipergunakan untuk mengekspresikan aksi yang sedang dilakukan, juga digunakan untuk menyatakan aksi yang dilakukan adalah sebuah kebiasaan atau perilaku yang biasa dilakukan, yang terus dilakukan oleh subjek pelaku aksi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kalimat jumlah fi'liyah, di mana kita akan membahas materi yang baru, yaitu fi'il yang aksinya dilakukan nanti pada waktu yang akan datang, atau dikenal dengan fi'il mustaqbal. Materi tentang fi'il mustaqbal adalah materi yang sangat mudah untuk dipahami, karena tata cara pembentukan fi'il mustaqbal adalah dengan menggunakan fi'il mudhari'. Caranya adalah dengan menambahkan huruf mustaqbal sebelum fi'il mudhari'. Harf mustaqbal adalah harf yang berarti akan. Kaidah ini sama dengan kaidah dalam bahasa Inggris dalam pembentukan kalimat kata kerja yang akan datang atau future tense. Di mana dalam kaidah bahasa Inggris pembentukan future tense dilakukan dengan menambah kata will atau shall. Selanjutnya, apa saja harf mustaqbal yang diperlukan untuk membentuk kalimat fi'il mustaqbal? Terdapat dua harf mustaqbal, yaitu harf sa dan harf saufa. Kedua harf tersebut artinya adalah akan dan diletakkan sebelum fi'il mudhari'. Berikut adalah kaidah yang mengatur penggunaan kedua awalan tersebut atau kedua jenis harf mustaqbal tersebut. Harf mustaqbal sa digunakan untuk menggambarkan aksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau relatif lebih dekat dibandingkan dengan aksi yang menggunakan harf saufa. Jadi, kalau dilihat dari sisi urgensitas, aksi dengan harf mustaqbal sa sifatnya lebih urgent untuk dilaksanakan. Sementara itu, aksi yang dilakukan dengan awalan saufa sifatnya akan dikerjakan nanti dalam kurun waktu yang relatif lebih lama atau tidak segera. Pembahasan kaidah yang terkait dengan fi'il mustaqbal adalah tidak banyak dan materi ini relatif sangat mudah. Selanjutnya, pembahasan fi'il mustaqbal lebih banyak membahas contoh penggunaan fi'il tersebut di dalam Al-Quran, di mana sekaligus kita akan berlatih untuk memperdalam materi terkait dengan fi'il mudhari'. Langsung saja kita bahas dengan menggunakan contoh di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama adalah contoh kalimat dengan menggunakan harf mustaqbal sa. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Masad, surah yang ke-111 ayat 3.
Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayasla naron dzatalahab. Ayat ini merupakan kalimat fi'il mustaqbal yang diawali dengan harf mustaqbal sa. Fi'il kalimat ini adalah fi'il mudhari yasla. Fi'il ini adalah fi'il mudhari bentuk yang pertama atau bentuk asal dengan fa'il tersembunyi huwa, yang artinya adalah dia sedang masuk. Fi'il ini diawali dengan harf mustaqbal sa yang merubah makna dia sedang masuk menjadi dia akan masuk. Analisis selanjutnya adalah fi'il yasla diikuti oleh isem mansub naron, berperan sebagai objek atau maf'ulun bihi. Isem naron artinya adalah api. Properti isim ini adalah statusnya mansub karena berakhiran fathah, jumlahnya tunggal, gendernya feminin karena api secara hukum asal dianggap feminin oleh orang-orang Arab. Kemudian identitasnya nakirah karena tidak diawali dengan alif lam. Kemudian gabungan fi'il dengan objeknya adalah sayasla naron, subjeknya adalah dia maskulin, yaitu fa'il tersembunyi. Predikat kata kerjanya adalah yasla atau sedang memasuki, dan objeknya adalah naron atau api. Jadi sayasla naron maknanya adalah dia akan memasuki api. Kita lanjutkan analisis yang berikutnya. Setelah kata naron terdapat sebuah isem mansub yaitu zata. Arti isem ini adalah sesuatu yang memiliki. Jika kita amati, isem ini adalah isem ringan. Isem yang tidak diakhiri dengan tanwin, namun juga tidak diawali dengan alif lam. Isim dengan tanda ini kemungkinan besar adalah mudhof, asalkan dia diikuti oleh isim majrur atau diikuti mudhof ilaihi. Kata yang mengikuti isim zata adalah isim majrur, yaitu isim lahabin. Jadi zata adalah mudhof dan lahabin adalah mudhof ilaihi. Keduanya membentuk frase idhofah zata lahabin. Arti isim lahabin adalah bara atau gejolak. Jadi frase idhofah zata lahabin artinya adalah sesuatu yang memiliki bara atau sesuatu yang bergejolak. Materi idhofah telah kita pelajari pada video yang ke-9 atau materi pada bab yang ke-5. Dari kaidah yang telah kita pelajari tersebut, frase idhofah adalah frase yang memiliki satu kesatuan makna dan satu kesatuan sifat. Jadi frase ini hampir mirip dengan sebuah kata. Untuk memahami kesatuan sifat pada frase ini, kita perlu memeriksa properti frase idhofah, zata lahabin. Caranya adalah dari isem zata, kita dapat mengetahui statusnya adalah nasab, jumlahnya tunggal, dan gendernya feminin. Gender isim zata dinyatakan feminin berdasarkan referensi yang kami dapatkan pada analisis surat Al-Masad pada corpus.quran.com. Teman-teman dapat menggunakan web ini sebagai rujukan properti isim di dalam Al-Quran. Sebagai informasi, ini adalah web yang sangat bagus untuk memahami analisis tata bahasa Al-Quran. Kemudian dari kata lahabin, identitasnya adalah nakiroh atau belum dikenali. Properti keseluruhan frase adalah nasab, tunggal, feminin, dan nakiroh. Properti frase ini sama dengan properti isim naron.
Jadi, frase ini secara kesatuan makna dan sifat adalah sifat dari isim naron. Selanjutnya, frase naron zata lahab adalah frase kata sifat yang berarti sebuah api yang memiliki gejolak atau disederhanakan menjadi api yang bergejolak. Jadi, makna keseluruhan ayat adalah kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Atau sederhananya, kelak dia akan memasuki neraka. Dia dalam hal ini tentunya Abu Lahab. Sifat dari fi'il mustakbal dengan harf mustakbal sa adalah segera. Jadi, makna yang terkandung dari ayat ini adalah bahwa Abu Lahab kelak pada saat hari kiamat dia akan segera masuk neraka. Selanjutnya akan kita bahas bersama contoh yang kedua untuk kalimat dengan fi'il mustakbal yang menggunakan harf mustakbal saufa. Contohnya pada Al-Quran surat Ad-Duha, surat yang ke-93 ayat yang kelima. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat ini secara kaidah tata bahasa adalah sangat menarik karena terdapat dua kalimat jumlah fi'liyah, yaitu yang pertama kalimat fi'il mustakbal dengan harf saufa dan yang kedua adalah fi'il mudhari tardha pada akhir ayat. Selanjutnya kita bahas kalimat jumlah fi'liyah yang pertama, yaitu kalimat dengan fi'il mustakbal yang dibentuk dengan cara menambahkan harf saufa pada fi'il mudhari yu'tika. Jika dicermati, fi'il mudhari yu'tika terdiri dari fi'il mudhari yu'ti dan diikuti kata ganti ka atau kamu tunggal feminin. Fi'il yu'ti adalah fi'il bentuk pertama atau fi'il bentuk asal dengan fa'il tersembunyi huwa yang artinya dia sedang memberi. Fi'il ini diawali dengan harf mustakbal saufa yang merubah makna dia sedang memberi menjadi dia akan memberi. Fi'il yu'ti diikuti oleh kata ganti tidak independen ka atau dhamir muttasil yang menempel pada fi'il yaitu dhamir ka. Kaidah yang telah kita pelajari menjelaskan bahwa dhamir yang menempel pada fi'il berperan sebagai maf'ulun bihi atau objek penderita. Jadi, fi'il saufa yu'tika maknanya adalah dia akan memberikan kepada kamu. Fi'il ini diikuti oleh frase idhofah rabbuka. Frase ini terdiri dari isim ringan tanpa al, rabbu, sebagai mudhof dan diikuti dengan isim dhamir muttasil ka yang berperan sebagai mudhof ilaihi, yang artinya adalah Tuhanmu. Properti frase ini adalah rafa karena rabbu adalah ism marfu, kemudian tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Makna frase idhofah ini adalah Tuhan milik kamu atau Tuhanmu. Berdasarkan kaidah yang telah kita pelajari, isim atau frase dengan status rafa dan beridentitas ma'rifah dan mengikuti fi'il, dia berperan sebagai fa'il eksplisit. Frase rabbuka jika digabung dengan kalimat sebelumnya menjadi saufa yu'tika rabbuka, yang maknanya Tuhanmu akan memberikan kepadamu. Kemudian kita lanjutkan analisis selanjutnya, yaitu pada kalimat jumlah fi'liyah yang kedua. Kalimat jumlah fi'liyah yang dimaksud adalah fatardha.
Fiil kalimat ini adalah tardo. Fiil ini adalah fiil mudhari dengan fa'il tersembunyi anta. Maknanya adalah kamu sedang puas. Fiil ini dimulai dengan harf fa yang artinya maka. Jika keduanya digabung menjadi fatardo yang artinya maka kamu sedang puas. Terdapat hal yang menarik pada saat kita memahami makna kamu sedang puas. Makna ini sepertinya tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya. Bagaimana bisa demikian? Pembahasannya adalah bahwa hal ini adalah kaidah lain terkait dengan fi'il mudhari. Ini adalah kaidah baru. Kaidahnya adalah bahwa fi'il mudhari memiliki 3 makna, yaitu makna kata kerja yang aksinya sedang dilakukan pada saat sekarang. Kemudian makna kedua adalah fi'il mudhari menjelaskan sebuah aksi yang menjadi kebiasaan atau perilaku. Dan yang terakhir, fi'il mudhari juga bermakna aksi yang dilakukan pada masa depan, walaupun dia tidak diawali dengan harf sa atau harf saufa. Jadi, makna kalimat fatardo adalah maka kamu akan puas. Atau bisa diartikan sehingga kamu akan puas. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada fi'il yang sebelumnya, maka gabungan kedua kalimat pada ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maknanya adalah dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu anugerah sehingga kamu akan puas. Berikut diberikan contoh lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan fi'il mudhari yang diterjemahkan sebagai aksi pada masa yang akan datang, tanpa menggunakan harf mustaqbal sa atau saufa, yaitu pada surat At-Takatsur, surat yang ke-102, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Latarawunnal jahim. Ayat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Fi'il kalimat ini adalah fi'il mudhari tarawna. Fa'il tersembunyi fi'il ini adalah antum atau kamu jamak maskulin, yang maknanya adalah kalian sedang melihat. Awalan la dan akhiran na pada fi'il tarawna sehingga membentuk fi'il latarawunna adalah harf taukid yang berfungsi untuk memberikan makna pada fi'il. Insyaallah materi harf taukid akan kita bahas pada materi yang tersendiri. Fi'il ini diikuti isem mansub sebagai objek penderita atau maf'ulun bihi, yaitu al-jahima, yang berarti neraka jahim. Secara keseluruhan, kalimat jumlah fi'liyah ayat ini adalah latarawunnal jahim. Terjemahan apa adanya fi'il mudhari ini adalah sungguh kamu sedang melihat neraka jahim. Makna ini adalah tidak masuk akal karena tidak mungkin pada saat sekarang kita dapat melihat neraka jahim. Jadi, makna menurut kaidah tata bahasa, kalimat ini dapat dianggap sebagai fi'il mustaqbal namun dibentuk langsung dari fi'il mudhari tanpa menggunakan harf mustaqbal, yang maknanya menjadi sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Contoh-contoh lain tentang materi fi'il mustaqbal untuk latihan dan untuk dipelajari lebih lanjut dapat diakses atau di-download melalui blog kami pada link yang terdapat dalam deskripsi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai menguraikan materi tentang fi'il mustaqbal, di mana kita telah memahami
pembentukan kalimat kata kerja untuk waktu yang akan datang dibentuk dengan menambahkan harf mustaqbal sa dan saufa. Fi'il mustaqbal juga dapat dibentuk tanpa menggunakan bantuan harf mustaqbal, namun disesuaikan dengan konteksnya di dalam kalimat. Pada video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi bab ke-15 yang akan membahas fi'il mudhari bentuk nasab dan fi'il mudhari bentuk akhiran yang disukun atau fi'il mudhari jazm. Demikian video ini kami akhiri, semoga video ini bermanfaat, khususan buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan, supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.